Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis dalam 2 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini kepada kita memberitakan bagaimana Daud sangat berduka karena Saul dan anak Saul yang bernama Yonatan mati di medan perang. Rasa berduka itulah yang mendorong Daud untuk mengubah, untuk mengarang sebuah nyanyian lagu untuk mengenang Raja Saul dan Yonatan. Bukan hanya dikarang nyanyian tersebut, tetapi diperintahkannya untuk diajarkan kepada Bani Yehuda, suku Yehuda. Sehingga nama Saul dan Yonatan diingat sepanjang sejarah. Ada ikatan emosional antara Daud dengan Saul maupun dengan Yonatan. Saul adalah raja pertama orang Israel yang mengizinkan Daud melawan Goliat. Dengan kuasa Allah, Daud memenangkan pertandingan tersebut. Tetapi apa daya, di kemudian hari
Allah menolak Saul menjadi raja karena Saul sudah berulang kali melanggar perintah Allah. Sehingga Allah menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja pengganti dari Saul. Oleh karena itu, Saul sangat dendam kepada Daud. Ketika di istana dia beberapa kali merancangkan pembunuhan kepada Daud. Bukan itu saja, ketika Daud melarikan diri dari kerajaannya karena terancam dibunuh, Saul menjadikan Daud buronan dan ketika ditangkap boleh saja dibunuh. Tetapi karena Tuhan berkenan kepada Daud, Tuhan campur tangan dengan melepaskan beberapa kali maut dari Daud dan dari kejaran prajurit-prajurit dari Saul. Ini ikatan emosionalnya dengan Saul. Ikatan emosional Daud dengan Yonatan. Dia adalah anak dari Saul, sekaligus sahabat dari Daud. Oleh kasihnya, Yonatan pernah membuat kesepakatan perjanjian dengan Daud. Dan bahkan dalam perjanjian itu, Yonatan berjanji akan melepaskan Daud jika Daud terbukti tidak bersalah. Dan itu berjalan dan terbukti bahwa tidak ada yang salah atau perbuatan yang salah dari Daud. Ayahnya lah Saul yang menyimpan dendam, amarah kepada Daud sehingga merancangkan pembunuhan. Oleh karena itu, dari firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang hendak disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah, tunjukkanlah kasih persaudaraanmu kepada semua orang. Kita cenderung membeda-bedakan tindakan kasih yang akan kita lakukan kepada orang lain. Ada faktor kedekatan personal kepada orang lain untuk menentukan tindakan kasih apa dan bagaimana yang akan kita lakukan kepada mereka. Faktor kedekatan personal itu misalnya saja adalah apakah dia saudara kita, famili kita, apakah dia teman kita, apakah dia bagian dari komunitas kita. Lalu kita akan ambil kesimpulan, lalu kita lakukanlah tindakan kasih berdasarkan faktor-faktor tadi. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa tindakan kasih kita seharusnya tidak dibatasi oleh faktor kedekatan personal apapun. Sebagaimana Yonatan melakukan tindakan kasih kepada Daud dan mengabaikan ayahnya Saul. Ia lebih memilih tindakan kasih kepada Daud yang notabene bukanlah saudara kandungnya, bukanlah saudara-saudaranya, dan mengabaikan ayah kandungnya, yaitu Saul. Karena apa? Karena Saul melakukan yang salah. Tindakan kasih sifatnya itu universal. Sifatnya itu keharusan, karena itu adalah perintah Tuhan kepada setiap orang percaya. Jangan pernah batasi diri atau hambat diri sendiri untuk melakukan tindakan kasih dengan mempersoalkan
faktor kedekatan personal. Sebaliknya, lakukanlah dengan tulus hati dan sesegera mungkin, sebab mereka membutuhkan tindakan kasih kita tersebut, sebab mereka adalah saudara kita di dalam Yesus Kristus. Ingat bahwa ketika kita melakukan tindakan kasih, apa yang kita lakukan itu bukan semata-mata untuk orang lain, tetapi untuk diri kita dan untuk Tuhan. Ketika kita melakukan tindakan kasih kepada orang lain, itu sebenarnya adalah hakikatnya untuk diri kita. Karena dengan melakukan itu, kita sudah melakukan perintah Tuhan. Jadi kita melakukan tindakan kasih adalah karena perintah Tuhan. Jadi bukan terletak kepada orang lain, tetapi terletak pada diri kita. Untuk Tuhan. Ketika kita melakukan tindakan kasih itu untuk Tuhan, selain dari untuk diri kita sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus pada Matius 25 ayat 40b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah kasih persaudaraan membela yang benar. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kasih persaudaraan melampaui atau menembus ikatan darah. Walaupun Daud dan Yonatan tidaklah saudara sekandung, lahir dari ayah atau ibu yang sama, tetapi ikatan kasih persaudaraan mereka begitu kental dalam persahabatan mereka. Oleh karena kasih persaudaraan itulah Yonatan lebih membela Daud daripada ayahnya sendiri Saul. Yonatan tahu bahwa ayahnya sudah merancangkan yang tidak baik kepada Daud. Ayahnya sudah hampir membunuh Daud oleh karena kedengkiannya kepada Daud. Padahal Daud tidak melakukan sesuatu kesalahan apapun. Inilah yang mengajarkan kita. Jangan karena saudara-saudara kita, adik, kakak, ayah, atau ibu kita bela mati-matian padahal dia salah. Sedangkan orang lain yang nyata-nyatanya benar, kita salahkan. Yonatan tidak membela ayahnya secara mati-matian. Sebab dia tahu ayahnya salah. Dan ini juga sudah diberitakan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Dalam Lukas 12 ayat 51 sampai 53. Dikatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya.
ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Itu terjadi. Jikalau di dalam suatu keluarga ada yang tidak benar di antara anggota keluarga itu, jangan dibenarkan. Kalau bahasa Batak dikatakan unang diapini nasala. Sitong do sitong, salah do salah. Jadi jangan ditafsirkan secara hurufiah ayat ini. Dalam Lukas 12 ayat 51 sampai 53. Maksud Yesus adalah ketika di satu keluarga ada yang tidak benar, maka pantas untuk disalahkan, dimarahi, diperingatkan, atau bahkan dihukum. Jangan dibiarkan. Atau bahkan jangan dibela yang salah. Ini diperingatkan. Sebab kebenaran tidak dibatasi oleh ikatan darah. Ketika ketidakbenaran dibiarkan dan sudah terbiasa melakukannya, bisa itu menjadi kebenaran bagi orang yang melakukannya. Tapi bagi firman Tuhan, yang salah tetap salah, yang benar tetap yang benar, walaupun yang melakukan saudara atau orang lain. Mari kita bawa keluarga kita ke jalan kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Jangan biarkan keluarga kita melakukan sesuatu yang salah. Peringatkan. Bila perlu, hukum. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah kasih memadamkan rasa marah dan menghilangkan rasa dendam. Jikalau kita tarik posisi Daud dalam diri kita, yang sering dipersalahkan tanpa salah, yang dikejar dan akan dibunuh tanpa pelanggaran, tentu kita sangat dendam, sangat marah kepada Saul. Kita merasa bahwa kita selama ini sudah berbuat banyak kepada Saul, tetapi bukannya mendapat penghargaan, justru mendapat ancaman kematian. Tentu banyak dari antara kita akan berusaha membalaskan 2 kali lipat dari perbuatan Saul itu jika kita menemukan kesempatan untuk membalaskannya. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita pikirkan itu tidak dilakukan oleh Daud. Begitu menderitanya Daud dibuat oleh Saul. Walaupun Daud sudah berbuat banyak kepada Saul. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak membalaskan perbuatan jahat, kedengkian hati Saul. Dia mengasihi Saul sebagaimana yang dipilih oleh Allah. Bukan hanya sekali atau 2 kali dia mendapat kesempatan untuk membalaskan dendamnya, membalaskan sakit hati Daud kepada Saul. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak melakukan itu. Bagi Daud, biarlah Tuhan yang membalaskan perbuatan Saul. Biarlah Tuhan menjadi hakim atas Saul dan dirinya. Dia tidak akan sama seperti Saul yang melakukan kejahatan.
Itu yang dituliskan oleh firman Tuhan dalam 1 Samuel 24 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Luar biasa. Kasih dari Daud memadamkan rasa marahnya kepada Saul. Kasih daripada Daud menghilangkan rasa dendam, sakit yang dia derita selama ini dari Saul. Bukan hanya begitu saja. Dia tadi jumpa beberapa kali kesempatan untuk membalaskan dendamnya, tetapi dia tidak lakukan itu. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak lakukan itu. Karena dia pikir Allah yang berhak menghakimi. Karena dia pikir saya tidak mau seperti Saul, seperti orang fasik, melakukan kejahatan. Tanganku hendaknya tetap bersih. Itu pikir Daud. Bukan itu saja. Bahkan Daud mengarang nyanyian untuk mengenal Saul, untuk mengenal Yonatan. Dikenang bukan untuk menghukum, memberitakan yang tidak baik kepada Saul, justru sebaliknya. Dalam firman Tuhan hari ini, begitu luar biasanya Daud memuji Saul dan memuji Yonatan dalam syair lagunya. Sehingga generasi yang berikutnya mengingat dan mengenang Saul yang baik. Luar biasa. Inilah yang diperingatkan firman Tuhan kepada kita. Ketika kita disakiti tanpa sebab, ketika kita dihina tanpa salah, ketika kita didera tanpa ampun, ingatlah perkataan dari Daud bahwa Allah lah yang berhak menghakimi antara kita dengan orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan menyusahkan diri kita dengan merancangkan membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Jangan kotori tanganmu dengan berbuat jahat melawan yang jahat. Sebab jika kita melakukan itu, kita sama saja dengan mereka. Kalau kita benci, kalau kita marah kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, lalu kita membalaskan dengan kejahatan, apakah upah kita? Bukankah kita sama seperti mereka? Harusnya juga kita benci. Harusnya kita juga marah kepada diri kita karena melakukan yang sama dengan orang yang kita benci. Mari putuskan rantai dosa, rantai si iblis. Berlakulah seperti Daud, oleh karena kasih persaudaraannya melenyapkan segala yang tidak baik. Ketika kita anggap mereka saudara di dalam Yesus Kristus, kasih kita akan lebih besar daripada amarah kita. Saya teringat orang tua kita pasti sering memarahi kita karena kita salah. Pasti pernah menghukum kita karena kita pernah berbuat salah. Bagaimanapun amarah, bagaimanapun hukuman yang kita terima, sakit memang. Tetapi setelah itu
kita tidak akan dendam kepada orang tua kita. Karena apa? Mereka orang tua kita. Prinsip itu juga berlaku kepada saudara kita. Saudara yang dimaksud bukan hanya saudara sekandung, tetapi juga orang-orang sekitar kita. Ketika kita anggap mereka saudara, maka kasih kita lebih besar daripada amarah, daripada benci kita. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami supaya berlaku seperti Daud yang melakukan tindakan kasih tanpa melihat latar belakang, tanpa meributkan kedekatan personal kami. Sebab mereka yang membutuhkan adalah saudara-saudari kami. Ketika kami melakukan tindakan kasih, ingatkan Tuhan bahwa itu untuk diri kami dan untuk-Mu. Sebab itu adalah perintah-Mu kepada kami sebagai orang percaya melakukan tindakan kasih. Dan apa yang kami lakukan kepada orang yang membutuhkan adalah melakukan kepada-Mu. Begitu juga Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami supaya kami menghadirkan kebenaran yang daripada-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Ketika ada di antara keluarga kami melakukan yang tidak benar, pelanggaran terhadap-Mu, ajari kami Tuhan untuk mengingatkan, memberi nasihat, bahkan sampai menghukum, supaya anggota keluarga kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan supaya tidak membiarkan keluarga kami melakukan yang tidak benar di hadapan-Mu, tetapi kami dikuatkan, dimampukan untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Hari ini juga Tuhan kami diingatkan oleh firman-Mu supaya kami tidak melakukan yang jahat, melawan yang jahat. Tetapi oleh karena iman dan kasih yang ada pada diri kami yang telah Kamu anugerahkan, dapat memadamkan rasa benci kami, rasa dendam kami kepada orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami membiarkan Engkau menjadi hakim di tengah-tengah kami lepas dari dosa. Kami dapat memutuskan rantai si iblis, membalaskan yang jahat dengan kejahatan. Sebagaimana Daud berhadapan dengan Saul yang tidak mau menghukum atau membalaskan perbuatan Saul dengan kejahatan. Ya Allah Bapa kami, ajari kami seperti Daud dalam hari-hari kami. Berikan kami kasih-Mu, berikan kami iman Tuhan. Begitu banyak penderitaan yang disebabkan oleh orang lain dalam hidup kami, yang disebabkan oleh rasa benci, dengki orang lain kepada kami. Ingatkan kami bahwa mereka adalah saudara-saudari kami di dalam Engkau, sehingga kami mengampuni mereka sebagaimana pertama sekali Kamu telah mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Hari ini juga Tuhan kami berdoa kepada saudara-saudari kami yang bergumul untuk memperoleh kesembuhan secara khusus yang terkena virus COVID-19, yang isolasi mandiri maupun yang di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, Engkau melihat penderitaan, perjuangan, doa dan harapan saudara-saudari kami untuk memperoleh kesembuhan. Engkau berikan kesembuhan, semangat hidup, pengharapan hidup kepada saudara-saudari kami, supaya mereka dapat beraktivitas secepatnya Tuhan. Jikalau saat ini saudara-saudari kami terbaring di rumah sakit untuk berjuang
memperoleh kesembuhan. Mampukan setiap tangan-tangan medis, berkati obat, makanan dan minuman, perpanjangan tangan-Mu menanggalkan segala sakit dari tubuh saudara-saudari kami. Kau tahu Tuhan pergumulan gereja-Mu yang masih belum dapat beribadah di gedung gereja, tetapi itu tidak menghalangi kami bergereja di rumah kami masing-masing. Rumah kami masing-masing jadikan bait-Mu Tuhan, dalam memuji nama-Mu yang kudus, di dalam mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal kehidupan kami. Berkati rumah kami, berkati datangkan damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasa dan sekaligus tetap menjaga protokol kesehatan untuk menjagai diri kami dari penyakit yang melanda negara kami ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.